Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Laurentinus Pindo Setianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Nofri. Beliau merupakan rekan sejawat saya yang nantinya kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang bertujuan untuk memenuhi penilaian saya sebagai calon guru penggerak terkhusus di modul 2.3. Nah, pada kesempatan ini pula kami akan melakukan perbincangan dengan Bapak Nofri berkaitan dengan serangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu ada pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan perbincangan mengenai pra-observasi. Berikut perbincangan yang akan kami jalankan. Selamat pagi Pak Nofri. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Nofri. Pak Nofri, sebagai kesiapan esok ketika Pak Nofri akan melaksanakan pembelajaran di kelas, nah, di sini nanti saya akan ikut dengan Pak Nofri berkaitan dengan supervisi akademik yang nanti akan kita laksanakan Pak Nofri. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik ini sebelum Pak Nofri nanti menjalankan kegiatan observasi di kelas, maka saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Nofri mengenai kesiapan Bapak Nofri ketika besok Pak Nofri menjalankan observasi di kelas. Maka pada kesempatan ini kita akan adakan pra-observasi ya Pak Nofri berkaitan dengan itu semua. Baik Pak Nofri, memang tahapan-tahapan yang akan kita jalankan ada 3 tahapan yang sudah saya ceritakan tadi, dan harapannya nanti akan berjalan secara lancar. Nah, Pak Nofri, sebelum Pak Nofri menjalankan observasi di kelas besok, ada beberapa hal di kegiatan pra-observasi ini yang akan saya tanyakan kepada Pak Nofri. Sebelumnya Pak Nofri mengampu mata pelajaran apa ini Pak Nofri? Saya mengampu mata pelajaran Project Pipas Pak. Masih kelas 10 akuntansi dan 10 TB. Jadi besok untuk kegiatan itu akan dilaksanakan di kelas berapa? Di kelas 10 akuntansi. Ya. Di kelas 10 akuntansi. Baik. Jadi besok akan dilaksanakan di kelas 10 akuntansi untuk mata pelajaran Bapak ya? Ya benar Pak. Ya. Baik Pak. Untuk besok itu kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Nofri capai itu apa Pak? Baik, untuk terkait tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas 10 AK ya. Itu rencananya tujuannya adalah ada 3 kurang lebih. Pertama, siswa itu memahami pengetahuan ilmiah. Yang kedua, memahami metode ilmiah. Yang ketiga itu mempraktekkan metode ilmiah. Oh, seperti itu. Oke. Jadi ada 3 tujuan yang besok akan Bapak sampaikan kepada siswa. Ya. Baik Pak Nofri, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira untuk pembelajaran besok itu tertuju pada aspek apa Pak? Apa ada 3 aspek itu disampaikan semua atau hanya aspek kognitif atau psikomotor saja? Secara garis besar sebenarnya yang pertama tuh saya fokus ke pemahaman dulu Pak, jadi ke kognitifnya dulu ya kemudian. Itu karena ya bisa dibilang besok itu kan mereka hanya sekedar menganalisis terlebih dahulu. Nanti ya mungkin jika waktunya memungkinkan mereka melakukan presentasi, nanti pada pertemuan berikutnya mereka kaitan untuk mempraktekkan metode ilmiahnya. Oke, seperti itu. Baik Pak Nofri, jadi besok akan terfokus dulu pada pengetahuan atau kognitif dan nanti akan diadakan presentasi juga. Berarti ada pembagian kelompok gitu Pak? Benar kurang lebih. Besok ada pembagian kelompok. Baik Pak Nofri. Pertanyaan yang selanjutnya Pak Nofri, kira-kira
strategi atau metode pembelajaran seperti apa yang mungkin besok akan Pak Nopri sampaikan atau Pak Nopri gunakan gambarannya? Gambaran saya karena ini terkait materi pengetahuan ilmiah dan metode ilmiah, jadi gambaran saya itu saya akan mengajak siswa itu untuk melakukan modul pembelajaran project based learning, Pak, di mana nanti metodenya itu yang saya akan gunakan diskusi, Ya, diskusi. setelah itu presentasi, yang kemungkinan ditambahkan dengan pembuatan project itu nanti bisa siswa menghasilkan berupa produk ataupun berupa ide atau gagasan. Seperti itu. Berarti sudah menerapkan ke arah pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ya, Pak? Iya, Oh iya, baik. Baik Pak Nopri, untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi sudah untuk masalah aspek yang akan digunakan. Nah, kira-kira ketika esok Pak Nopri akan menjalankan pembelajaran itu, sarana prasarana yang mungkin diperlukan untuk mendukung kegiatan Pak Nopri kira-kira apa, Pak? Sarana prasarana yang mungkin saya butuhkan untuk di kelas itu mungkin dari alat tulis seperti spidol untuk mungkin bisa menuliskan terkait dengan tujuan ataupun penyampaian hal penting ya. Terus selanjutnya LKPD-nya, Pak, LKPD, terus handphone sebagai media pembantu mereka untuk mencari sumber belajar ya, betul sekali. Dan sekaligus juga nanti penyampaian di situ kan di LKPD itu saya taruhkan link video serta gambar, jadi harapannya mereka nanti siswa bisa melihat secara langsung dari LKPD ataupun dari handphone mereka dengan mengetikkan linknya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak ya, untuk besok penerapannya. Gambaran sementara ini Pak, kira-kira dari kegiatan yang akan Pak Nopri jalankan besok, ada tidak hambatan yang mungkin tergambar atau terbesit dalam benak Pak Nopri? Saya rasa hambatan mungkin ya terkait konsentrasi yang sama. Yang kedua mungkin hambatan terkait kemampuan dasar mereka tentang pembuatan portfolio ataupun pembuatan laporannya, Pak. Karena kan disitu kan mereka nanti melakukan kegiatan pembuatan project mereka diwajibkan membuat laporan. Yang saya rasa mungkin mereka susah untuk pembuatan laporan seperti itu. Berarti kira-kira nanti Pak untuk meminimalisir itu semua ada tidak Pak langkah khusus supaya anak-anak sedikitlah memahami dalam pembuatan proyek tersebut? Langkah antisipasi mungkin antisipasi. Saya rasa mungkin sebagai antisipasi permasalahan itu di awal mungkin saya berikan sedikit materi secara langsung terkait dengan bagaimana cara membuat laporannya terus kemudian mungkin saya berikan beberapa contoh model laporan seperti apa yang perlu disampaikan ke saya. Mungkin siswa juga bisa mencari sumber lain juga ya terkait dengan susunan pembuatan laporan. Iya benar Pak. Oke Pak Nopri, dari obrolan yang sudah kita rangkum ini dan sudah kita lakukan, mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh Pak Nopri atau cukup mungkin? Cukup Pak ya? Cukup ya, oke Pak Nopri, ini terima kasih sekali. Semoga kegiatan Pak Nopri besok itu berjalan dengan lancar dan semoga segala sesuatu yang memang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja ya Pak Nopri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa menjalankan kegiatan besok dengan baik. Ya, sama Pak. Selamat pagi Pak Nopri. Ya. Sudah berapa? Belum. Silakan berlalu. Siap. Ya. Semuanya siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kompleks semua.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, mau pesan dulu ya. Yang hari ini tidak berangkat siapa? Ini yang mau berangkat. Berangkat. Ini kalau itu berangkat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan ilmiah dan metode ilmiah. Sudah pernah belajar? Pengetahuan ilmiah. Terus buat apa kamu pelajari pengetahuan ilmiah dan metode ilmiah? Oke, kenapa kamu perlu belajar metode ilmiah ataupun pengetahuan ilmiah? Jadi yang pertama, kalian setelah mempelajari pengetahuan ilmiah dan metode ilmiah, harapannya nanti kalian dalam seharian akan bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan logika, berdasarkan ilmu. Jadi terbebas dari tahayul. Selama ini kan cenderung kita melihat beberapa kejadian di alam, kejadian fenomena yang di sekitar kita sedikit dihubungkan dengan segala sesuatu yang kurang masuk akal. Nah, harapannya setelah kalian belajar tentang pengetahuan ilmiah dan metode ilmiah, nanti kalian bisa terbebas dari pola-pola pikir seperti itu. Itu yang pertama, yang utamanya. Terus selain itu apa tujuannya? Tujuannya pertama kalian tahu dulu, mengetahui pengetahuan ilmiah itu apa sih, pengetahuan ilmiah itu sebenarnya konsepnya seperti apa. Begitupun juga kalian juga harus mengetahui konsep metode ilmiah. Nah, setelah kalian mengetahui konsep pengetahuan ilmiah dan metode ilmiah, nanti kalian diharapkan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan permasalahan kalian, baik permasalahan di lingkungan maupun permasalahan pribadi. Jadi biar kita mulai selanjutnya. Tadi kan sempat Bapak minta kalian untuk berbagi kelompok tuh. Jadi sekarang silahkan langsung gabung ke kelompoknya. Terbatas ya. Jadi boleh menjadi gabung satu, duduknya diatur biar enak. Kita bergabung dengan kelompoknya. Ini ini saya bagikan KKPD. KKPD itu apa Pak? KKPD itu lembaga kerja peserta didik. Jadi di dalam ini ada, saya bagikan per kelompok ya. Setiap kelompok bagi satu. Cara penggunaan KKPD-nya. Jadi di halaman pertama, di lembar pertama itu ada petunjuk cara menggunakan atau perintah menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam KKPD-nya, ya. Terus di situ ada kolom tempat kalian meletakkan atau mengisi dengan identitas diri kelompok kalian. Ditulis nama identitas diri ya. Jadi pertama-tama kalian isi identitas diri kalian, siapa saja kelompoknya. Terus dibaca petunjuknya. Kegiatan kalian pertama di situ kalian diminta untuk melihat gambar. Dua gambar situ sudah ada. Gambar apa aja? Ada gambar apa? Gambar pemeriksaan anak. Ya, pemeriksaan anak, dokter ya. Sama yang satunya? Bengkel. Oke, pelayanan bengkel. Jadi kalian amati gambar tersebut serta ada di bawahnya kan ada link video tuh, ya. Jadi ya nanti saya kirim kalian juga dengan linknya. Jadi kalian diminta untuk melihat gambar dan video yang ada di KKPD ini ya. Betul ya?
Pernah nggak kalian tertarik untuk merasakan rasa sebuah kue, sebuah makanan? Terus kalian jawab mayoritasnya pernah. Terus bagaimana cara kalian mengetahuinya? Cara mengetahui ciri-cirinya, ada yang ngomong beli dulu, terus makan, membuat, kan sudah ada kuenya makanan ini, ya kan? Ya, menciumnya, Emang bisa proses? Bisa loh. rasa baunya pak, aromanya bukan bau ya. Oke, terus kita analisis lagi tuh, rasa ingin tahu kalian terhadap kue tadi. Apa yang terlibat dalam kegiatan kalian saat mau tahu rasa si kue tadi? Hah? Merasakan. Apa yang terlibat dari diri kalian? Tiga, apa lagi? Biar kalian tahu rasanya. Tidak. Terus apa yang membuat kalian tertarik untuk mencoba perasaan? Warna, bentuk, Penampilannya. Apa yang terlibat di situ dari diri kalian? Terlibat kalian tadi kan ngomong warna, baunya, terus bentuknya. Bagaimana kalian bisa tahu tentang warnanya? Melihat. Jadi apa yang terlibat? Mata, hidung, mulut, lidah. Oke. Telinga. Kamu bisa merasakan kue dengan telinga? Enggak ya? Oke. Nah dari sini, coba kita hubungkan sebelum masuk ke pengetahuan dunia. Kalian harus tahu dulu pengetahuan itu apa. Tadi kan kita beranggap kalian belum tahu rasa kue tadi kan, belum tahu rasa kue tersebut, terus bagaimana teksturnya segala macam ya. Nah, terus untuk mengetahuinya kalian melibatkan tadi mata, mulut, hidung, ya kan? Lidah. Mata, hidung, lidah itu apa? Dari yang kita. Mata, hidung, lidah. Itu apa sih? Kalau kita organ tubuh yang kita gunakan sebagai apa? Insting. Apa ya? Indra. Indra kita ada apa aja? Ada 6 penglihatan, penciuman, pendengaran, apa lagi? Rasa, pengeca. Nah, kaitannya coba sekarang kita belajar mendefinisikan pengetahuan itu apa sih pengetahuan? Kalau dari kejadian yang saya tanyakan tadi, pengetahuan itu apa kira-kira? Kalian tidak tahu, menjadi tahu kan? Apa yang terlibat? Masih otak sama indera, ya. Jadi secara tidak langsung kita tahu nih yang namanya pengetahuan itu sebenarnya informasi yang kita dapatkan melalui apa? Indra. Jadi kalau ditanya apa itu pengetahuan, pengetahuan itu adalah informasi yang didapatkan menggunakan indra. Oke? Sip, bisa ya? Nah, terus sekarang boleh kita lanjutkan mengerjakan KPD-nya. Ya. Sing malah video. Sing video. Halo ngomongin. Baik ini pun dikirim loh.
Beda. Itu videonya diliatin, videonya dilihat, coba dilihatin. Kelihatan kan videonya ya? Bisa dilihat videonya? Kayaknya videonya memang cuma 2. Inilah, nah ayo kan ketahuan kan malah buat kontak bebek. Halo guys, jadi kelompok kita lagi mengerjakan Ya, jangan mainan video-videoin orang lagi. Kamu sisi dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan indera, kita juga perlu menggunakan indera agar kita bisa mengetahui bagaimana rasa sebuah makanan tersebut. 2. Berdasarkan jawaban nomor 1, berikanlah pendapat tentang apa itu pengetahuan dunia. Pengetahuan adalah ilmu yang kita pelajari atau apa yang kita baru pelajari dan dapat didefinisikan sebagai hasil penginderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dikenali berdasarkan pengalaman. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari berbagai mendukung penelitian dengan metode rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus dibacakan aja semua nggak apa-apa kok. Dibacakan biar cepat. Nomor 6 udah. Oh, terus berapa? Dibacakan ya nggak apa-apa. Masalah. Jika ada baca yang memeriksa memberi apa, kita juga memberi reaksi berbagai faktor penyakit dalam penyakit bagi pasien dan keluarganya. Dari penyakit konsumen dengan cara dan antusias kesalahan hati, tanyakan keluhan motor kembali informasi dan konsumen dengan orang lain. Menarik melakukan penelitian segala utama pada motor. Nomor servis melakukan perawatan motor. Melakukan urin, sen, kiri, kanan, menjauh, sampai dekat, starter, dan lain-lain. Lakukan analisis terhadap kegiatan yang telah dituliskan dalam tabel sebelumnya, kemudian tuliskan apa saja kegiatan yang cenderung sama-sama dilakukan oleh dokter, mekanik, dan customer service. Sama-sama memeriksa, melakukan eksperimen, praktika, tentang penelitian. Menurut kalian, apakah metode ilmiah itu dan apa saja langkah-langkah dari metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Langkah-langkah yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, melakukan eksperimen, mengelola dan menganalisis data dari kesimpulan, melaporkan hasil penelitian. Sekian presentasi dari kami. Jika ingin tanya. Oke, lanjutkan ya. Oke, terima kasih sudah mau presentasi tadi. Setiap kelompok sudah maju, sudah menjelaskan hasil diskusinya masing-masing. Walaupun memang sebagian besar hasilnya cenderung sama, dan memang saya lihat juga ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Jadi sama-sama kita bahas dulu. Kaitan dengan pengetahuan dunia. Kaitan dengan pengetahuan kemarin apa? Pengetahuan itu adalah
kemarin? Pengetahuan informasi yang didapatkan melalui panca pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang didapatkan melalui apa? Cara dengan menggunakan sistematis. Sistematis itu adalah prosedur atau cara penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan sekian banyak langkah-langkah yang kalian sebutkan tadi pada dasarnya bertujuan. Hanya saja saya tegaskan lagi, kita sepakat dulu semua. Langkah-langkahnya itu bisa kita simpulkan atau bisa kita rangkum menjadi tujuan utama. Apa saja? Langkah yang pertama, yang kedua, merumuskan ketiga, membuat atau menyusun hipotesis. Hipotesis apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara. Jawaban terkait rumusan masalah yang kita buat atau permasalahan yang kita hadapi, yang kita teliti, yang akan kita jawabannya. Itu hipotesis. Dalam membuat hipotesis, apa kegiatan selanjutnya? Kegiatan selanjutnya adalah membuat rencana membuat setelah membuat dan merencanakan eksperimen, menganalisis atau mengumpulkan data dulu. Datanya kita kumpulkan dulu, ya.
mengumpulkan ya analisis selanjutnya membuat kesimpulan. Selanjutnya apa lagi? Mempublikasikan hasil penelitian atau eksperimen tadi. Ini apa metode ilmiahnya? Terus untuk menjawab nomor 7, permasalahan nomor 7, ada nggak kegiatan atau pekerjaan atau langkah-langkah dalam video tadi atau yang sudah kalian lihat di gambar tadi yang menggambarkan langkah-langkah metode ilmiah ini? Kita lihat dulu, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi itu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan informasi? Kalau kita mau mengumpulkan informasi, kita ngapain? Memperhatikan, terus apa lagi? Mengamati, sama. Ada yang enggak? Hah? Selain dengan mengamati, apa ya? Informasi itu bisa berupa apa juga? Bisa nggak kalau kita mengumpulkan informasi dengan katanya? Bisa. Dari kegiatan si dokter, mekanik, dan customer service, ada nggak kegiatan yang bertanya? Hah? Ada nggak? Ada dong pasti. Saat kita datang ke dokter, setelah kita disambut sama dokter, silakan duduk Pak, silakan duduk Bu, atau Mbak, Mas, atau kita ke mekanik motor. Mas silakan, terus tanyain, kenapa motornya Mas? Sakit apa Mas? Atau Mbak? Kenapa? Masalah apa ya kan? Itu adalah kegiatan mengumpulkan informasi. Berarti sebenarnya ada. Jadi kalau di jawaban kalian tadi sebenarnya bisa ditulis tuh kegiatan si dokter apa aja? Terus apa lagi? Nah, terus merumuskan masalah. Setelah kita bertanya, setelah sudah bertanya, pasti kita akan mengira-ngira. Kita sering saat kita sakit perut. Datang ke sini Pak atau Mas, saya sakit pun. Oke, kita langsung ada muncul pertanyaan baru lagi. Apa yang bisa menyebabkan sakit? Apa penyebabnya? Kenapa siap sakit? Berarti di sini ada kegiatan yang memunculkan atau bisa? Oh mungkin kegiatannya si dokternya ada nggak kegiatan di dokter? Yang bisa masalah. Jadi yang menggambarkan kalau si dokter itu melakukan kegiatan merumuskan masalah, membuat sebuah pasti ada yang ada. Oke. Terus membuat hipotesis. Kalau kita contoh dari sakit perut tadi, si dokter
Mungkin mbaknya atau masnya salah makan. Apa sih? Apa sudah tadi yang mengatakan apa penyebabnya? Apa? Hipotesisnya, kalau sudah dokter mungkin mengungkap membuat sebuah hipotesis kaitan dengan sakit perut tadi. Apa yang dikatakan? Penyebabnya sakit perut ya? Salah makan, sakit perut makan. Oke, terus setelah si dokter memberikan jawaban resultan atau hipotesis juga, sepertinya sakit perut yang dialami bapak, ibu atau mbak atau mas ini kurang besar karena kurang makan. Untuk itu kita buktikan. Nah, membuktikannya apa? Si dokter membuat rencana eksperimen, benar nggak? Nah, ini sakit perutnya karena telat makan, ya kan? Begitu juga kalau makan tadi. Nah, makannya mati, oh mungkin businya. Untuk itu dibuktikan eksperimen, oke, dibuat rencana. Kayak yang semua mau busi otak dan kenapa sih motor itu mogok? Mungkin businya mati. Jadi dibuat rencana, gitu ya. Apa kegiatannya, Bang? Oh, salah. Apa? Menyiapkan alat. Setelah menyiapkan alat, melaksanakan percobaan ya. Tindakan ya. Setelah diperiksa, kalau diwakilkan, mungkin terlambat, dia mungkin pakai stetoskop kan, alat stetoskop untuk telinga, kita bahas dulu, tumbuhan itu bernapasnya kapan sih? Dia membutuhkan apa kalau malam hari? Kalau siang dia bernapasnya membutuhkan apa? Kita bernapasnya yang kita butuhkan apa? Oksigen. Tumbuhan butuh oksigen nggak? Butuh. Pada saat malam hari dia membutuhkan oksigen. Di siang hari dia membutuhkan karbon dioksida. Jadi kalau kita malam hari membutuhkan obat, bisa langsung kita rebutan oksigen. Karena kita rebutan oksigen, ya bisa juga kekurangan, nanti bisa terjadi kekurangan oksigen. Karena kita kekurangan oksigen itu bisa kita oke gitu ya. Kita saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum sejahtera untuk kita semua. Tadi pun perkenalkan, nama saya Laurentinus Indo Setianto. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Wonogiri Timur, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya ditemani oleh
ibu pengajar praktik yaitu Ibu Rubiatun, kemudian rekan sejawat saya yaitu Bapak Nofri. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan percakapan ataupun perbincangan mengenai pasca observasi dalam supervisi akademik. Untuk lebih lanjutnya silahkan disimak percakapan kami pada hari ini. Diputus Nofri, Bapak Ibu, gimana kabarnya? alhamdulillah Sehat. Kita ketemu lagi nih, Pak Nofri ya. ya. Pak Nofri, kemarin setelah Bapak menjalankan kegiatan observasi di kelas, kemudian saya pun ikut menyimak kegiatan observasi Bapak di kelas. Secara pribadi, saya mengucapkan salut sekali Pak. Jadi kegiatan Pak Nofri dalam observasi di kelas itu saya nilai sudah sangat maksimal, sudah sangat bagus sekali Pak. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal ini Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak, serangkaian runtutan kegiatan supervisi Pak. Kemarin kita sudah menjalankan observasi, kemudian observasi di kelas, dan untuk kali ini adalah langkah terakhir ini Pak di pasca observasi, ya pasca observasi. Nah Pak, hal-hal yang ingin saya tanyakan salah satunya, kemarin ketika Bapak sudah menjalankan observasi di kelas, hambatan-hambatan yang mungkin Bapak sudah sampaikan waktu kegiatan observasi itu, ketika observasi kemarin di kelas itu masih terlihat tidak Pak hambatan-hambatan yang Bapak mungkin rasakan? Oke, kalau dari hasil dari yang saya rasakan masih ada beberapa hambatan masih Bisa diceritakan dulu. jadi terkait konsentrasi siswa masih biar ya, karena mungkin baru pertama kali juga mereka ditonton juga, Ya, oke. terus ya sedikit ripuh mungkin ya, mereka merasa kurang nyaman ada kehadiran guru lain. Oh iya. Tiba-tiba ada Pak ini biasanya Iya. cuman saya gitu kan. Oh iya. Masih terlihat sedikit di situ. Seperti itu. Ya, terus kaitan dengan pembagian kelompok kemarin kan sudah alhamdulillah bisa berjalan ya. Iya. Itu sudah bagus itu. Oke lah Pak. Jadi kemarin memang mungkin yang dirasakan Bapak seperti itu. Saya pun merasakannya juga sama Pak. Mungkin kalau saya berada di posisi Bapak, mungkin saya akan sama merasakan juga. Karena memang benar ketika kita berada di lab kemarin, ya saya memang jarang masuk di lab. Jadi anak-anak juga sama, ini ada apa? Pak, harus direkam seperti itu. Ya mungkin itu ini aja Pak. Mungkin itu sebagai ini apa ya, sebagai motivasi kita ketika memang pembelajaran memang dengan situasi seperti ini harus kita kondisikan. Oke, yang selanjutnya mungkin seperti ini Pak. Ketika kemarin Bapak sudah mengalami observasi di kelas, kemudian hambatan-hambatannya sudah Bapak rasakan, kira-kira Pak ada tidak langkah-langkah kecil mungkin atau untuk meminimalisir ketika memang kondisi itu terjadi lagi? Walaupun kalau untuk menghilangkan mungkin agak susah ya, tapi paling tidak untuk meminimalisir ketika anak-anak itu merasa kaget ada kehadiran orang lain atau guru lain yang memang dalam pembelajaran yang Bapak lakukan itu guru tersebut hadir. Mungkin kalau yang tidak ataupun sedikit hilang konsentrasi, dia mungkin terlebih dahulu mungkin saya lebih tekankan kegiatan yang kita lakukan ini biar hanya sekedar diimplementasikan terus ya mungkin saya lebih menekankan lagi ke fokus ke siswanya untuk yang dan metode ini ya dalam menyelesaikan permasalahan makhluk hidup dan lingkungan itu mereka sedikit kebingungan ya. Contoh mereka sebenarnya sudah sih mungkin saya rasa sudah mengalami pembelajaran di sekolah mereka sebelumnya di jenjang SMP ya, kaitan dengan membuat hipotesis atau merumuskan masalah, tapi ternyata sampai di sini ya pas kemarin
sedikit ada beberapa kesalahan miskonsepsi. Contoh mereka kaitan dengan rumusan masalah justru malah menjadi hipotesis buat mereka. Oh iya, betul. Nah, kira-kira Pak, ketika memang kita sudah Bapak sudah merasakan hal tersebut, untuk langkah berikutnya apa yang mungkin akan Bapak lakukan? Langkah yang akan saya lakukan kaitan dengan penilaian keterampilan mereka itu mungkin untuk melatih keterampilan mereka menganalisis terlebih dahulu dengan keterampilan dasar mereka dulu untuk memfokuskan sebenarnya masalah yang dihadapi itu apa. Kan mereka sebenarnya di awal mereka bingung melihat sebuah mengemas informasi menjadi sebuah masalah. Jadi ini di situ yang perlu saya tekankan. Terus kaitan dengan pemahaman dasar mungkin ya karena keterampilan mereka kurang bagus ya, karena mungkin pemahaman di kognitifnya juga sedikit kurang ya. Jadi ya kaitan dengan pemahaman apa itu ya hipotesis, apa itu rumusan masalah, contohnya mungkin perlu saya tambahkan lebih detail. Terima kasih Pak. Jadi ini itu ya yang akan Bapak lakukan untuk selanjutnya. Nah, mungkin ini Pak untuk pembelajaran kita bersama ya Pak, kalau boleh saya kasih saran ini juga untuk pembelajaran saya juga Pak, karena saya juga masih memang ketika kita menganalisis maupun mengidentifikasi pribadi anak, itu kan anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi secara berbeda-beda anak itu mempunyai kemampuan berbeda-beda, tapi bagaimana kita bisa memenuhi walaupun tidak sepenuhnya gitu. Maka memang itu menjadi suatu problematika, tantangan, tetapi atau keluh kesah. Tapi mungkin kita perlu menyupport diri kita supaya tantangan atau keluh kesah itu bukan menjadi suatu problema yang membuat kita justru malah down, tapi membuat bagaimana kita lebih bersemangat lagi untuk menggali bagaimana memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalau boleh saya seperti itu Pak. Jadi memang benar, saya pun merasakannya juga Pak. Tapi paling tidak kita saling sharing seperti ini, kita saling secara saran secara kritis yang sifatnya membangun ini nanti akan menjadi perbaikan kita bersama. Seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu dari Pak Nofri. Pak Nofri sudah menjalankan supervisi akademik yang saya lakukan dari masa praobservasi, observasi di kelas sampai pasca observasi ini. Saya terima kasih sekali Pak. Semoga kita masih tetap bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Terima kasih juga Pak udah dikasih sama-sama ini belajar seperti ini. Jadi secara tidak langsung saya juga mendapat informasi tambahan. Pokoknya kita saling sharing, bertukar ide, pikiran, pengalaman gitu aja. Ya Pak. Oke. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Selamat Pak. Baik, jadi kepada Bu Rubiatur seperti ini yang bisa saya sampaikan mengenai supervisi akademik yang sudah kami lakukan dari observasi di kelas sampai pasca observasi di kelas. Mungkin ada beberapa hal yang akan Ibu tambahkan berkaitan dengan apa yang saya lakukan mengenai supervisi akademik sebagai bahan saya untuk lebih memperbaiki seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pindo ya. Tadi saya sudah menyaksikan yang namanya coaching ya. Jadi di sini coaching dilakukan oleh Pak Pindo dan Pak Nofri. Coach di sini adalah sebagai Pak Pindo dan coachnya Pak. Jadi saya sudah menyaksikan dan mendengarkan sendiri. Ada beberapa catatan yang sudah saya tulis bahwa coaching yang sudah dilakukan ini sangat baik sekali. Kenapa sangat baik sekali? Karena Pak Pindo selaku coach itu sudah memberikan perhatian penuh terhadap coachingnya. Jadi mendengarkan sekali apa yang disampaikan Pak Nofri terkait pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Nofri sebelumnya.
Dan itu ada kendala yang disampaikan oleh Pak Nopri, diantaranya konsentrasi yang tiba-tiba terkejut ketika ada guru di dalam kelas gitu ya. Kemudian ada beberapa penilaian yang disampaikan ya agak perbaikan lah ya bahasanya tadi yang disampaikan Pak Nopri. Dan di situ juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan Pak Pindu selaku host. Di situ ada banyak pertanyaan kepada Pak Nopri sehingga Pak Nopri merujuk kepada satu solusi terhadap kendala yang dihadapi Pak Nopri. Jadi memang begitulah coaching, di mana coaching itu adalah mengajak coachingnya untuk berusaha untuk berpikir atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach, sehingga solusi itu bukan dari coach tapi dari coach itu sendiri. Sehingga pada akhirnya Pak Pindu mampu memberikan penguatan kepada Pak Nopri atas kendala yang dihadapi dengan beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Nopri selanjutnya. Jadi sudah baik sekali dan komunikasinya juga lancar ya. Keduanya saling berinteraksi dengan baik, kemudian kalau bahasa kita tuh nyambung gitu ya, jadi nggak lari dari tema, benar sekali. Jadi benar-benar fokus dengan pembicaraan awal ya tentang bagaimana konsentrasi terpecah dan akhirnya penilaian berpengaruh pada penilaian ya. Sip sekali. Jadi intinya bagus sekali dan terus pada konteksnya kita semua pembelajar, termasuk saya juga pembelajar, bisa belajar dari Pak Pindu dan Pak Nopri dari komunikasi atau coaching yang baru saja dilakukan. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi, saya juga lebih baik lagi, Pak Pindu dan kita semua sama pendidik. Ya, konteksnya kita mencetak generasi penerus bangsa. Orientasinya sekarang dalam generasi emas Indonesia, itu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, demikian yang saya tanggapi atas coaching kali ini. Terima kasih Bu Robi, terima kasih Pak Nopri. Demikian hasil dari percakapan ataupun perbincangan pasca observasi untuk supervisi akademik oleh saya Laurentinus Pindu Setianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Waibungur, Lampung Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, salam guru penggerak. Salam.